Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, so today we will study about matematika. Jadi kalian bisa buka buku matematikanya di halaman 105. Hari ini kita belajar tentang hubungan antar garis ya. Pelajaran 7 tentang hubungan antar garis. Bisa kalian baca dulu di halaman pertama, kemudian halaman selanjutnya langsung saja di halaman 108. Pengertian garis ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, garis adalah kumpulan dari titik-titik. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Bisa dilihat proses terbentuknya garis ya, dari titik-titik menjadi semakin rapat, kemudian menjadilah sebuah garis ya. Kumpulan titik-titik semakin rapat akan membentuk garis lurus. Ada 3 jenis garis. Yang pertama garis lurus, sinar garis, dan segmen garis atau luas garis ya. Untuk garis lurus berarti garis yang memanjang yang tidak terbatas. Kedua ujungnya itu tidak terbatas. Nah, bisa dari arah sini, bisa dari arah sini ya. Jadi dia bisa memanjang terus sampai tidak terbatas. Yang ini juga terus sampai tidak berbatas. Tapi kalau sinar garis, yang kedua adalah sinar garis, yaitu garis yang diawali oleh suatu titik. Jadi dia diawali dari satu titik, kemudian ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Kalau yang di sini udah titik ini mulainya garis, kemudian dia memanjang sampai ke arah yang tak terhingga. Kemudian segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Nih ya, 2 titik. Jadi diingat-ingat bentuknya, ini garis lurus, ini sinar garis, kemudian ini segmen garis yang dibatasi 2 titik. Selain itu ada juga yang namanya garis vertikal dan garis horizontal. Kalau garis vertikal adalah garis yang tegak ya, tegak. Ini namanya garis vertikal. Kemudian kalau garis horizontal berarti garis yang mendatar, bentuknya mendatar. Seperti itu. Di sini nanti ada contoh soalnya, bisa kalian kerjakan ya. Kalian harus bisa membedakan mana yang garis dan mana yang bukan garis. Kalian juga harus bisa membedakan mana yang garis lurus, kemudian mana yang segmen garis atau ruas garis, dan mana yang sinar garis. Selanjutnya di halaman 110. Hubungan 2 garis. Garis sejajar. 2 garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan, walaupun garis tersebut memanjang sampai tak terhingga. Jadi hubungan 2 garis itu ada 3 contoh. Ada garis sejajar, kemudian garis berpotongan, dan garis berimpit ya. Ingat, untuk hubungan 2 garis itu ada 3 jenisnya. Ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Untuk garis sejajar pengertiannya berarti 2 garis yang saling sejajar ya, tidak berpotongan, terletak dalam sebuah bidang datar, dia nggak pernah berpotongan. Nah, ini namanya garis sejajar. Kalau ini bukan garis sejajar, karena kalau misalnya ini dipanjangkan akan memotong ya, berarti ini bukan garis sejajar. Kalau garis sejajar seperti ini, dia lurus, keduanya lurus ke arah yang sama dan tidak akan berpotongan. Selanjutnya bisa kalian baca di sini penjelasannya. Kemudian untuk garis yang berpotongan, 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, berarti dia berpotongan di titik O ini nih. Dia 2 garis, kemudian dia saling berpotongan dan berpotongannya di satu titik. Ini namanya garis berpotongan. Ada pertemuan antar 2 garis, itu namanya garis berpotongan. Ini juga garis berpotongan, tapi dia namanya garis berpotongan tegak lurus karena ada garis tegak dan ada garis lurus. Kemudian yang terakhir garis berimpit. 2 garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Ini berhimpit, artinya dia saling
saling berhimpitan. Jadi terlihat seperti ini padahal ada 2 garis, nah tapi terlihatnya seperti hanya 1 garis karena ini namanya garis berimpit. Nah, misalnya nih contohnya, contoh di halaman 5, di halaman 114 nomor 5. Ini contoh dari garis berimpit. Ada pensil warna merah dan ini satunya krayon ya warna biru. Dia berhimpitan, saling berhimpitan ya. Posisinya berhimpitan, jadi hanya terlihat memiliki 1 garis saja gitu. Untuk soalnya nanti Ibu akan share di WA group. Terima kasih, selamat belajar, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.